ada acara diseminasi dari Bapak Agus Sudarmanto Esos, itu kaitannya dengan budaya positif yang ada di sekolah. Dan untuk mengawali kegiatan ini ada pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dari pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Yang terhormat Pak Agus Sudarmanto Esos selaku guru penggerak, calon guru penggerak yang nanti akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah, dan teman-teman sekalian yang ikut menghadiri diseminasi pada siang hari ini, terutama dari teman-teman. Mudah-mudahan saya mengharapkan banyak hal, terutama yang pertama dari guru penggerak, calon guru penggerak dan nantinya akan menjadi guru penggerak ini akan berhasil menggerakkan budaya yang positif yang ada di sekolah. Karena guru penggerak itu harus betul-betul guru yang tergerak, bergerak dan menggerakkan apa yang ada di sekolah, sehingga berdaya nyata tidak hanya sebagai pemimpin pembelajaran dalam LMS, dalam pembelajaran maya, tapi betul-betul menjadi pemimpin pembelajaran di yang alam nyata gitu ya. Kalau selama ini kan kritikannya guru penggerak itu sebagai pemimpin di alam maya gitu. Tapi usahakan kita bisa menjadi guru penggerak di alam nyata. Untuk itu monggo selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Agus Sudarmanto mendiseminasikan teman-teman kepada teman-teman, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan barokah. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih loyo ya? Coba karena siang-siang ya biar semangat. Kalau nanti saya bilang selamat pagi, jawabannya apa? Pagi. Yes. Yes atau luar biasa? Luar biasa. Oke. Selamat siang. Pagi. Karena semangat pagi Bapak. Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Pada siang hari ini izinkan saya untuk menampilkan atau mendemonstrasikan ya budaya positif. Ini adalah salah satu modul aksi nyata kalau di dalam calon pendidikan calon guru penggerak adalah modul 1.4. Di sana ada budaya positif. Tentu sebelum masuk ke materi, teman-teman pernah dengar ya budaya positif itu ya? Pernah nggak? Pernah ya? Sering ya? Ini budaya yang baik gitu ya? Benar nggak? Budaya yang baik ya? Untuk menuju ke sana, Bapak Ibu, yang intinya nanti sebenarnya di antara kita semua itu ada kekuatan-kekuatan positif yang nanti kalau disatukan itu menjadi sebuah ledakan atau perubahan yang besar. Nanti pada dasarnya anak-anak kita semua itu punya budaya-budaya itu, ya. Tapi karena ada materi yang harus disampaikan, maka sebelum masuk ke sana, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan pemantik di sini. Yang pertama, hukuman apakah bisa mendisiplinkan siswa atau anak-anak? Menurut teman-teman gimana? Bisa nggak? Bisa. Oke. Yang kedua, kita tabung dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa atau anak. Gimana? Sepakat atau tidak, Bapak Ibu?
Sepakat. Oke, kita simpan lagi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Nih, kalau Bapak Ibu di kelas kadang bisa memberikan penghargaan untuk anak-anak bisa aktif, untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik, untuk mau melakukan sesuatu. Kadang kita memberi penghargaan. Gimana? Sepakat atau tidak? Ya. Sepakat. Yang keempat, sudahkah teman-teman, Bapak Ibu mengenal namanya segitiga restitusi? Belum. Oke. Ya, nanti sambil ke sana Bapak Ibu. Oh, resti. Ya, resti itu kalau bahasa medis ya resiko tinggi gitu gitu. Istrinya bilang. Kita sedikit bereksplorasi Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, bahwasanya kalau tadi disiplin positif, tentu teman-teman sudah sering melakukan. Tetapi kalau kebijakan yang universal yang diterima oleh semua pihak, teman-teman bisa memberikan contohnya? Bisa. Apa Pak? Contohnya Pak? Berbuat baik kepada sesama. Oh, berbuat baik kepada sesama. Ya. Dan itu semua dikemas dalam sebuah, kalau untuk anak-anak adalah di profil pelajar Pancasila. Semua yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila adalah nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Di antaranya apa? Profil pelajar Pancasila. Satu, beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu bukan hanya hablum minannas saja, tetapi terhadap alam, terhadap berarti tumbuhan, hewan, kita juga harus berakhlak mulia selain dengan manusia, gitu ya. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah tahu semua. Yang selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi itu nanti bisa dijelaskan bahwa seseorang melakukan sesuatu, melakukan kegiatan itu ada motivasinya, yang biasanya ada intrinsik dan ekstrinsik, ya, dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Kemudian hukuman dan penghargaan, ya, hukuman juga bisa mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, penghargaan juga demikian. Kemudian restitusi ada sebuah segitiga di mana nanti pada endingnya bahwa anak itu melakukan sesuatu itu karena sadar diri dan meyakini bahwa dia itu telah melanggar suatu keyakinan yang dia anut. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Salah satu kebutuhan kita ya ada apa? Kebutuhan manusia bertahan hidup. Terus Mbak Yulia, kebutuhan manusia apa aja? Makan, minum, ada penghargaan, ada kekuasaan dan sebagainya. Itu ada kebutuhan. Nanti kita pelajari. Kemudian ada restitusi, ada 5 posisi kontrol kita. Kemudian ada segitiga restitusi. Menurut teori William, ya, Glasser, bahwa teori kontrol, sebelum masuk ke sana kita akan meluruskan namanya konsep yang salah gitu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Bapak Ibu, pada dasarnya kita itu tidak bisa mengontrol siswa. Kita tidak bisa memerintah siswa. Yang bisa hanya siswa itu sendiri. Tatkala dia melakukan sesuatu kan atas dia yang lain. Kalau orang lain memaksa itu sudah tidak bisa. Manusia tidak dapat dikontrol oleh orang lain selama manusia tersebut tidak mengizinkan. Saat tidak mengizinkan ya nggak akan bisa ya. Contohnya kalau kita punya sesuatu yang berharga mau diminta orang lain bisa, kita genggam. Teman atau orang lain itu ingin mengambilnya dengan membuka genggaman kita. Pasti kita akan mempertahankan. Kecuali si orang lain tersebut bisa istilahnya bisa
Kalau kita merayu atau ada tahapan-tahapan agar kita bisa membukanya. Kemudian ada ilusi lagi bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Ya, segala usaha untuk mengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya. Jadi penguatan positif ya. Kalau ada anak pengen belajar atau karena apa? Karena dia pengen dapat nilai bagus. Oh, karena mungkin di kelas Bu Indra memberi sesuatu saat muridnya ada yang juara 1. Ya. Anak akan berlomba mendapatkan itu. Ilusi selanjutnya yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Ya. Orang lain dibuat bersalah karena kritik ya, merasa bersalah. Ya, kadang kalau sebuah training motivasi itu kan membuat kita kadang bisa menangis sendiri, terus kalau udah menangis akhirnya mengingat hal-hal yang dulu pernah kita lakukan, ya, oh ternyata kita salah, terus kita akan merubah perbuatan kita. Ya, mungkin itu jangkanya waktu pendek, tapi kalau untuk lama kelihatannya tidak bisa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini Bapak Ibu, kita terkadang karena kita merasa orang dewasa, merasa di sini guru, ya mungkin mengibaratkan antara timun dan duren gitu. Kita sering kayak durennya anak-anak sama timun gitu kan. Akhirnya apa? Kita memaksa murid kita untuk berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ternyata tidak demikian. Ya, di sini ilusi bahwa orang dewasa percaya memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu sesuai kemauan mereka. Memaksa dengan aturan hukuman tidak akan berdampak jangka panjang dan akan menghasilkan hubungan permusuhan. Nah, tidak akan jangka panjang, dia nurut, tapi di belakang kita pasti akan mengumpat kita. Dan itu menjadi sebuah catatan nanti terhadap anak-anak kita. Selanjutnya makna disiplin. Disiplin adalah tata tertib yang teratur dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Mungkin lebih diulas teman-teman. Ada kata disiplin, ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, coba kalau ini Bapak Ibu bisa nggak membedakan? Kalau ini misal Pak Agus Fauyan, guru olahraga, berada di lapangan saat murid terlambat oleh Pak Fauyan karena terlambat, begitu datang ke lapangan suruh keliling lapangan 10 kali. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, karena dia terlambat maka dia keliling lapangan. Tapi itu hanya berlaku untuk guru di PJOK. Tapi saat guru yang lain, guru bahasa Indonesia mau terlambat suruh lari-lari. Nah ini sebuah hukuman karena nggak ada kaitannya. Bang ya Bapak Ibu, membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau saya guru sosiologi, tentu kalau anak terlambat, konsekuensinya apa nanti? Misal, kalau anak-anak sudah istirahat dan istirahat, karena tadi anak ada yang terlambat, maka anak suruh stay di kelas. Untuk kamu tadi terlambat, bab ini kamu belum mengikuti, maka untuk membaca bab itu. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Itu adalah konsekuensi. Paham ya, teman-teman ya? Disiplin positif. Di situ ada teori kontrol, ada choice theory menurut William Glasser, itu teori kontrol ya. Bahwa yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Teman-teman sudah ada ya, bahwa terhadap siswa kita sebenarnya tidak bisa menjebak, silakan, tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita juga demikian dengan diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, tetapi hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol. 2, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Ada teori motivasi. Orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Saya datang ke sekolah biar apa? Kalau guru kan
datang ke sekolah pukul 7, kalau lebih dari 7, kadang kan untuk menghindari itu. Padahal kalau sebuah keyakinan secara otomatis mau ada peraturan atau apa tidak masalah. Salah satunya kita dan anak-anak kita, kenapa dia datang ke sekolah harus tepat waktu? Kalau kita dan anak-anak punya sebuah keyakinan bahwa datang tepat waktu adalah sebuah disiplin, maka ya sudah selesai bahwa anak disiplin saja, punya keyakinan itu, bukan karena takut dimarahi pimpinan dan sebagainya, tidak takut hukuman. Kemudian dua, untuk melibatkan imbalan. Nah, imbalan mungkin ada ribet ya, mungkin dari teman-teman dari kesiswaan, anak yang datang paling cepat maka dia akan dapat hadiah. Jadi kalau itu disampaikan ke anak-anak bisa menjadi seperti itu. Tujuannya datang melakukan sesuatu karena pengen hadiah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Nih kalau kita guru ya, harusnya kan engar sosong tulodo di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah adalah bersama-sama memberi motivasi dan tutorial daya, di belakang memberi dorongan untuk anak-anak bisa berkembang. Ya, saat kita pakai itu, ya, engar sosong tulodo, saat kita berucap tapi kita tidak memberikan contoh, maka kita nggak akan dihargai di sana. Kadang tindakan harus selaras dengan ucapan dan sebaliknya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, ya, kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal untuk anak-anak itu dirangkum di dalam sebuah profil pelajaran Pancasila. Kemudian keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, kami berharap untuk kelas 10, kelas 11, ya, bahkan kelas 12 juga tidak apa-apa. Teman-teman wali kelas itu membuat keyakinan kelas. Ya, jadi nanti nggak ada peraturan di kelas, tetapi kalau sebuah keyakinan itu membuatnya bagaimana Bapak Ibu? Satu, kita lihat tata tertib kelas yang dilarang, itu kan kalimat negatif, diubahlah menjadi kalimat positif. Dilarang terlambat. Nah, tadi kalimat positifnya kalau dilarang berarti ya apa? Datang tepat waktu. Nah, semua kalau sudah dibuat menjadi kalimat positif dan itu menjadi kesepakatan kelas, maka itu nanti menjadi keyakinan kelas. Itu yang harus kita terapkan ke anak-anak. Jadi nanti tidak akan ada ini dapat poin sekian, tidak. Anak-anak akan secara kontinu, kalau itu menjadi keyakinan, menjadi masuk dalam diri dia, maka dia akan melakukan. Bisa merokok, dilarang merokok, maka keyakinannya apa? Menjaga kesehatan. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan di kelas. Keyakinan kan menjaga kebersihan. Kalau itu keyakinannya sudah menjadi kesepakatan kelas, maka nanti teman-teman, nah, harapannya ke depan nanti kita bersama-sama dengan Bapak Ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Nanti bisa ya? Bisa ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kemudian posisi kontrol, ya. Ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai penghukum, ya, biasanya kita di sana menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah. Kedua, teman, ya, teman terhadap anak-anak, ya, kita kadang harus menjadi teman. Kemudian bisa menjadi pemantau. Kemudian manajer. Nah, kalau kita bisa melaksanakan yang posisi teman, pemantau dan manajer, nanti anak-anak akan bahagia. Tapi kalau posisi kita selalu sebagai penghukum, nanti anak-anak hanya nurut ya saat itu saja. Di belakang itu pasti akan punya sikap yang lain. Kemudian tadi di awal ada kebutuhan dasar manusia. Apa aja teman-teman? Yaitu penguasaan. Semua orang pengen berkuasa, ya. Dalam lingkup kecil dan lingkup yang besar, pasti itu ya. Kecil ya paling tidak hak milik kita harus kita kuasai, ya. Besar ya
diwujudkan hal-hal yang sifatnya bukan hanya diri sendiri, mungkin kalau secara kewilayahan bisa di tingkat RT, kemudian desa, bahkan kabupaten atau provinsi atau negara. Kemudian kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan diterima, ya itu menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu. Ya, kadang dengan kasih sayang dan kasih sayang itu akan merubah segalanya. Ya, yang orang keras pun kalau dikasih sayangi akan menjadi lunak. Kemudian kebutuhan kesenangan, kemudian yang terakhir kebutuhan kebebasan. Semua orang pasti nggak mau dikekang, maka ada salah satunya kebutuhan kebebasan itu. Semuanya itu terus nanti arahnya akan menjadi keyakinan kita semua ya. Dari 5 tadi ada teori motivasi, posisi kontrol dan kebutuhan itu nanti kita jadikan sebuah keyakinan. Budaya positif atau ekosistem positif. Guru mengamati bagaimana sistem perancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Teman-teman, ada sebuah filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa keberpihakan pada murid. Ya, jadi semua yang kita lakukan itu harus berpihak pada murid. Ya, murid, guru ibarat petani, murid ibarat tanaman. Maka dalam menggulung mentah dalam memelihara tanaman antara satu dan lain tidak boleh disamakan teman-teman. Ya, ada tanaman jagung, ada padi, ada mungkin kacang, ya. Itu menanam padi tentu butuh air yang banyak. Tapi saat kalau hijau kita kasih air yang banyak, tentu dia akan mati. Maka nanti ke depan ada namanya pembelajaran terdiferensiasi. Ya, teman-teman bisa menggali itu nanti. Ya, jadi berbahaya pada murid seperti itu teman-teman. Nanti ada pembelajaran terdiferensiasi. Mungkin teman-teman bisa nanti sebelum mulai pelajaran ada bisa tes ya, tes anak-anak mungkin dengan gaya belajar akan ketemu ya. Jadi nanti dalam pembelajaran terdiferensiasi teman-teman tentu satu kontennya nggak boleh sama antara anak satu dengan yang lain, itu tidak boleh disamakan, harus berbeda karena kebutuhan tadi ibarat kebutuhan tanaman akan berbeda-beda. Yang kedua prosesnya juga harus dibedakan, tidak boleh disamakan. Ya. Dan yang ketiga adalah produk. Ya, produknya pun harus berbeda-beda sesuai dengan bakatnya anak-anak. Misal nanti teman-teman kalau anak-anak pengen ada membuat karya seni berupa video, boleh itu. Karya nyata yang bentuk mungkin artefak juga boleh. Tidak harus sama. Bahkan bentuk yang lain, bentuk mungkin sebuah puisi, sebuah lagu juga boleh ya. Jadi itulah pembelajaran terdiferensiasi. Perubahan paradigma ya, di situ ada kegiatan kepalan tangan ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu angkat tangannya. Coba. Ada yang angkat tangan kanan ya. Turunkan, ambil uang itu Bapak Ibu. Ada apa? Di saku Bapak Ibu? Coba satu yang ambil uang berapa? 100.000 atau 50.000? Ada saya ambil uang. Satu aja enggak? Teman-teman. 50 ya ini. Mbak Bik tolong ya, ini lagi mempraktekkan ya satu ini. Ada kegiatan, ada A dan B. Saya dan teman saya. Kemudian sebelah secari kertas tulisnya benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya bola sebuah kepalan. Kalau itu secari kertas, saya pengen yang lebih nyata saja. Ambil uangnya digenggam. Ya, kalau nggak digenggam, saya minta itu menjadi hak saya. Boleh diminta? Oh, jangan.
Terima kasih Pak Agus telah menyampaikan tentang budaya positif untuk sekolah kita. Dari penjelasan tadi, saya ingin bertanya atau ingin mendapatkan penjelasan tentang apa tadi, tentang kesepakatan kelas atau apa itu tadi ya. Ya, sepertinya apa yang panjenengan uraikan tadi, bla 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 bla, fokusnya pada kesepakatan kelasnya. Bagaimana kita membuat langkah-langkah tentang kesepakatan kelas ini untuk sekolah kita. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa dari Pak Suryono ya. Bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas? Bapak Ibu, bahwa setiap kita mulai pelajaran, entah itu kita sebagai wali kelas dan sebagai guru mata pelajaran, maka kita diharuskan membuat sebuah kayak kalau dulu namanya kontrak belajar, ya. Kemudian kita ubah sekarang menjadi istilah kesepakatan kelas, ya. Karena dari kesepakatan kelas itu nanti isinya adalah sebuah keyakinan atau aturan main, ya, yang harus kita laksanakan nanti, ya. Saat pembelajaran kita, misal ada salah satu guru yang kalau dulu kan dilarang terlambat masuk kelas gitu kan, maka keyakinannya adalah kita menghargai waktu, kita disiplin waktu seperti itu Pak. Itu kita tulis nanti Pak. Jadi gini, teman-teman nanti kayak brainstorming ya, baru lagi itu jaga. Jadi curah pendapat dengan anak-anak, ya. Anak-anak suruh menulis di papan tulis atau bahkan kalau nanti teman-teman akan sekolah sediakan lah namanya apa kertas yang ditempel-tempel itu namanya Pak? Oh ya itu sticky note itu ya. Ya nanti dibagi ke siswa-siswa Pak. Apa yang pengen disepakati di kelas ini kita bagikan semua, terus kita tempel di depan. Ya. Dari situ nanti pasti misal siswa kita 36, angkanya itu nanti tidak ada yang sama. Walaupun tidak kita perintah anak pengen pasti ada hal-hal yang sama. Kemarin saya sudah mempraktekkan itu Pak. Dari 36 mengerucut itu hanya menjadi sekitar 15 menjadi keyakinan kelas. Nah itulah yang aturan main yang nanti dibuat. Ya, nah, teman-teman kalau bahasanya dulu kayak kontrak belajar, ya. Maka kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dari larangan-larangan itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalau sudah positif barulah menjadi kita jadikan keyakinan kelas seperti itu Pak. Jangan yang negatif Pak, jangan menggunakan kalimat negatif, tapi ubahlah menjadi kalimat positif. Yang selama ini kita pakai kan kalimat negatif. Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa. Ada satu hal yang menggelitik di hatiku. Bagaimana cara menggerakkan peserta didik yang memang benar-benar tidak mau belajar. Meskipun sudah ditempuh berbagai cara yang seperti belum, ya. Jangan-jangan nanti Bapak dalam melakukannya belum istilahnya secara lahir batin kayak ada ikhlas atau belum gitu loh. Nah, anak kadang masih, maka perlu refleksi diri Pak. Ya, begitu ya Pak, merefleksikan diri. Terakhir siapa? Matur nuwun, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali materi hari ini, terutama tentang segitiga restitusi Bapak, yang sepengetahuan kami itu langkah-langkahnya kan bagus nih untuk mengatasi masalah atau problem yang dari masalah. Hanya pertanyaannya ketika anak ini problemnya itu berlipat-lipat, misalkan dia juga datang terlambat, dia malas belajar juga, dia kemudian juga di kelas tidak disiplin. Kira-kira nanti restitusi seperti apa yang harus dilakukan per kasus atau langsung satu dilakukan restitusi satu langsung untuk semua kasus? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Koril. Jikalau anak ada beberapa kasus, bahkan mungkin 3 kasus, apakah bisa direstitusi secara bersamaan gitu kan?
Tentu jawabannya tidak. Ya, harus satu persatu Bapak. Untuk menyelesaikan masalah satu-satu. Tidak bisa digabungkan. Karena nanti kalau kita tanya latar belakangnya pasti berbeda-beda. Melakukan terlambat karena apa, malas belajar karena apa. Kemudian satu tadi di kelas malas-malasan. Nah, ketiganya pasti punya tadi tujuan melakukannya, alasannya juga pasti berbeda. Maka dalam melakukan restitusi tentu harus kita lakukan per kasus. Artinya nanti teman-teman ya harus bersabar ya untuk anak itu. Bagaimana membuat anak nanti menjadi nyaman. Tapi kalau langsung 3 kelihatannya anak tidak akan nyaman. Gitu aja Bapak. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu budaya positif yang bisa kita terapkan pada nanti kelas kita, pada sekolah kita. Mudah-mudahan ke depan SMA Negeri 1 Karangkobar menjadi sekolah percontohan ya, perubahan paradigma di dunia pendidikan ya, bahwa satu menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang menitik beratkan pada anak, pada kebutuhan anak ya. Jadi bukan pada kebutuhan kita, tapi kebutuhan anak. Kita melakukan pembelajaran terdiferensiasi, kita menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.